Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Napasta dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 2 Distikus Muhammadiyah Bojonegoro. Di sini saya akan membuat video mata kuliah ILC 2 yaitu tentang entrepreneurship, leadership, karakter, iman, Islam, dan ihsan. Entrepreneurship adalah proses melalui dan menjalankan usaha atau bisnis baru dengan tujuan mencapai keuntungan finansial serta menciptakan nilai. Seorang wirausaha atau entrepreneur biasanya mengambil resiko yang lebih besar daripada pekerjaan biasa karena mereka berinvestasi waktu, uang, dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan ide bisnis mereka menjadi kenyataan. Entrepreneurship melibatkan inovasi, kreativitas, dan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang pasar serta mengembangkan strategi untuk memanfaatkannya. Untuk mencapai tujuan, kita perlu memiliki platform dan roadmap dalam kehidupan. Kita ingin menjadi manusia yang baik di dunia maupun di akhirat. Dan inilah yang menjadi roadmap. Impian-impian kita adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan utama kita. Itulah mengapa upaya dalam kehidupan dunia sangat penting dan tahap-tahap yang harus kita lalui dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia maupun di akhirat. Misalnya untuk pergi haji, kita perlu mendaftarkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada biaya yang harus dikeluarkan, tetapi ada juga yang membantu menanggung biaya tersebut. Saya akan menceritakan pengalaman saya tentang entrepreneurship, yaitu dulu saya waktu SD kelas 5 atau enggak kelas 6, saya pernah jualan gantungan tas atau gantungan kunci dari kain flanel. Itu saya buat sendiri sama kakak saya, tapi cuma beberapa bulan saja. Yang kedua, dulu saya juga awal-awal masuk SMK, saya juga pernah jualan all-shop. Terus saya berhenti dikarenakan sudah sibuk dengan tugas-tugas online dan lain-lain. 3. Waktu saya SMK, saya pernah ikut organisasi HW, saya sebagai anggota KDO, dan saya juga bantu anggota lain ikut jualan keripik getebok di sekolah. Terus, saya awal masuk kuliah, saya dan ibu saya melalui bisnis jualan, yaitu jualan lontong tahu di depan Bravo Cepu, dan alhamdulillah bisnisnya lancar sampai sekarang. Leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin yang efektif mampu memotivasi timnya, mengambil keputusan yang tepat, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Leadership juga melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, menunjukkan integritas, dan memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Selain itu, kepemimpinan juga berkaitan dengan pengikut yang ada di sekitarnya. Terdapat ketidaksamaan kekuasaan dan kewenangan yang membuat seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahan atau pengikutnya. Tidak hanya dengan kekuatan fisik, kepemimpinan juga melibatkan kekuatan mental dan emosional untuk mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin bukan hanya dengan kekuatan dan kewenangan, tetapi juga dengan visi, semangat, dan kekuatan emosional. Dengan memiliki visi yang kuat, seorang pemimpin dapat menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama. Motivasi, inspirasi, dan semangat juga menjadi faktor penting dalam membangkitkan semangat para pengikut untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Dalam kisah hidupnya, seorang pemimpin harus bisa mengenali dan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki, serta menjaga semangat dan motivasi. Kunci dari kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan untuk menjaga semangat bagi keberhasilan bersama.
Mengetahui sumber kekuatan kepemimpinan juga sangat penting untuk dipahami dalam konteks kepemimpinan. Contoh cerita saya tentang leadership. Mungkin saya kalau tentang leadership belum tentu bisa menguasai dengan baik. Tetapi saya dulu waktu SD saya pernah disuruh sebagai sekretaris kelas itu selama 2 tahun sampai kelas 4 sampai kelas 5. Lalu saya kelas 6 dipercaya disuruh sebagai bendahara kelas, dan juga saya waktu SMP dijadikan bendahara kelas waktu kelas 8 dan kelas 9. Karakter, iman, Islam, dan ihsan. Karakter terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Dimensi ketuhanan meliputi iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Sedangkan dimensi kemanusiaan meliputi adil, baik sangka, rendah hati, tepat janji, lapang dada dan dapat dipercaya, hemat, dermawan, berani, silaturahmi, dan persaudaraan. Karakter merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam karakter kita memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Di dalamnya terdapat perilaku dan niat yang baik. Dalam agama Islam, karakter sangat penting. Karakter dapat diartikan sebagai etika atau budi pekerti. Dalam agama Islam, karakter didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Karakter bukan hanya tentang perilaku, tetapi tentang hati dan niat. Terdapat karakter yang terpuji dan tercela. Karakter berdimensi ketuhanan berhubungan dengan iman, sementara karakter berdimensi kemanusiaan berhubungan dengan perilaku sehari-hari. Karakter selalu diiringi dengan amal soleh. Amal soleh adalah segala bentuk perbuatan dan mencari ridha Allah. Ibadah kepada Allah dapat berupa ibadah makhluk dan ibadah madhah. Ibadah makhluk merupakan semua aspek kehidupan manusia seperti bekerja, belajar, dan beraktivitas dalam rangka mendekatkan diri kepada ibadah kepada Allah. Ibadah madhah adalah ibadah yang memiliki ketentuan dari Allah. Contoh cerita saya tentang karakter iman, Islam, dan ihsan. Saya dan teman saya pernah mengalami kecelakaan waktu pulang kuliah yang membuat saya sedikit trauma, tapi saya lawan trauma itu dan meyakini bahwa cobaan adalah ujian dari Allah yang akan menguatkan imannya. Sebenarnya, dalam menghadapi cobaan, ini menjadi teladan bagi teman-temannya. Ibu saya seorang pengusaha kecil, memutuskan untuk tidak mengambil pinjaman dari bank yang menerapkan bunga atau riba. Dia lebih mencari modal yang dengan cara halal, seperti barang apa yang ibu saya punya, seperti ibu saya punya perhiasan, dan lalu ibu saya jual dibuat modal usaha. Saya selalu siap mendengarkan cerita dan keluh kesah orang lain. Saya memberikan nasihat dan dukungan dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Pengalaman ini membuat saya percaya dan menjalani kehidupan yang baik dengan orang lain. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.